Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Sapa Jatim kembali hadir ke hadapan Anda bersama dengan saya Vina Putri. Saudara, data Badan Narkotika Nasional BNNK Kota Surabaya selama tahun 2023 menyebut telah melakukan merehabilitasi ratusan orang yang disebut sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Seperti apa penanganan hingga proses penyembuhan dari korban penyalahgunaan narkotika ini? Di studio sudah hadir beberapa narasumber dari Lembaga Rehab di Kota Surabaya. Ada Pak Siswanto selaku Ketua Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika atau LRPPN Bayangkara Indonesia Kota Surabaya. Halo Pak Siswanto, apa kabar hari ini? Baik, Mbak Wina, selamat pagi. Baik. Kemudian ada Pak Anang Subianto selaku tim penjangkauan Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika atau LRPPN Bayangkara Indonesia Kota Surabaya. Pak Anang, apa kabar hari ini? Baik, Mbak. Sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah sehat-sehat Alhamdulillah. semuanya untuk hari ini. Baik, kita hari ini akan membahas rehabilitasi tekan penyalahguna narkotika. Untuk kegiatan yang ada di LRPPN di Kota Surabaya ini dalam bentuk pencegahan hingga edukasi ke masyarakat, ini terutama untuk korban penyalahguna narkotika ini seperti apa, Pak? Oke, makasih. Selamat pagi. Mungkin saya sapa dengan teman-teman yang ada di penonton seluruh Jawa Timur, khususnya seluruh Indonesia. Bahwasanya penyalahgunaan narkotika ini memang tidak gampang. Kalau kita berbicara masalah pencegahan penyalahgunaan narkotika, apalagi dalam posisi rehabilitasi, kita memang perlu bergandengan tangan untuk bisa menyelamatkan pecandu, khususnya penyalahgunaan narkotika. Beda dengan pengedar atau bandar. Itu saya rasa seperti itu. Memang kita punya program atau mereka pecandu harus kita lakukan rehabilitasi. Karena pengguna atau penyalahguna narkotika itu adalah korban. Itu saya rasa seperti itu. Bapak tadi mengatakan ada program juga begitu Ya, dari betul. LRPPN. Nah, ini program-programnya seperti apa nih Pak kalau di LRPPN ini terutama untuk korban penyalahgunaan narkotika saat Oke. rehabilitasi? Pertama, RPPN itu lembaga rehabilitasi swadaya masyarakat. Ya, kita mandiri, kita melakukan rehabilitasi dengan swadaya. Tetapi dalam posisi program ini, pertama kita menerima rehabilitasi itu, rehab anak itu bisa dua atau beberapa cara. Bisa dilakukan melalui TAT, yaitu tangkapan dari lembaga, misalnya dari polisi atau dari BNN. Setelah melakukan dari TAT, biasanya disalurkan kepada lembaga rehab seperti kita ini RPPN. Setelah itu muncul penanganan pertama, yaitu pertama kita lakukan asesmen misalnya. Tapi dari masuk pertama itu sendiri kita langsung dengan pola surat apa misalnya, direhab berapa bulan misalnya, itu seperti itu. Tapi kita langsung dengan upaya ada dokter, kita langsung dengan dokter, kemudian kita lakukan asesmen apakah ini nanti rehabnya ini bisa lakukan penanganannya mungkin dengan teman-teman yang ada di situ, langsung dilakukan asesmen melalui konselor, melalui asesor, kemudian dilakukan tindakan pertama melakukan program detox. Jadi residen ini kita detox selama kurang lebih 14 hari. Oke. Jadi kita karantina selama 14 hari untuk sebelum melakukan tindakan program selanjutnya. Setelah 14 hari itu aman, baru kita lakukan program. Misalnya ada mereka dilakukan seminar, kemudian dilakukan upaya ya kita kembalikan seperti kehidupan mereka sehari-hari. Itu seperti itu. Oke, tahapannya memang cukup banyak ya Pak ya di sini ya Pak ya, dan ini melibatkan beberapa pihak untuk saling bersinergi seperti itu. Ya. Oke, untuk tahapan terakhir baru ke LRPPN ini sendiri ya Pak ya, setelah melewati proses mungkin dari laporan dari BNNK Kota Surabaya seperti itu ya Pak ya. Ya, enggak, kita menerima dari tangkapan, misalnya tangkapan dari mereka yang memang harus dilakukan rehabilitasi, ya kita lakukan rehab
seperti tahapan pertama tadi. Jadi kita terima dulu, setelah itu kita detok. Baik. Ya. Nah, Pak, ini kendala di masyarakat ini adakah begitu Pak selama memberikan edukasi ke masyarakat begitu, terutama untuk korban penyalahgunaan narkotika, Pak Anang? Ya, Mbak. Jadi stigma di masyarakat itu kan melihat korban ini sebagai pihak yang salah, ya. Jadi bukan pihak yang harus ditolong, karena mereka itu kan sebenarnya korban. Nah, ini yang perlu kita sering menyampaikan kepada masyarakat bahwa korban narkotika ini harus ditolong, bukan malah diasingkan atau dikucilkan kan gitu. Saya pikir itu Mbak. Jadi kita harus lebih intens memberikan edukasi ke masyarakat bahwa ayo kita bisa membantu, bahwa RPPN itu kalau nanti kalian di rehab itu bukan seperti yang dibayangkan kita ada di satu ruang kayak di penjara dan sebagainya, enggak. Justru kita membantu korban itu untuk kembali nanti setelah selesai menjalankan proses itu menjadi anggota masyarakat biasa lagi. Jadi bentuk kendalanya adalah stigma dari Ya, masyarakat ini itu yang sendiri ya, Pak, paling ya? sekarang masih ada di masyarakat kayak begitu. Apa yang mendasari dari teman-teman LRPPN sendiri untuk membantu pemerintah guna menekan tinggi kasusnya penyalahguna narkoba ini, Pak? Ya karena satu mungkin pemerintah kan tidak bisa sempurna ya, karena keterbatasan anggaran. Karena orang di rehab itu kan pasti memerlukan biaya. Nah, sehingga kami LPPN itu juga mempunyai misi untuk menyelamatkan mereka. Kalau enggak diselamatkan, siapa yang menyelamatkan mereka? Ya kan? Nah, akhirnya kita bersama-sama meyakini bahwa mereka itu bisa dipulihkan lagi. Asal mereka nanti mengikuti program-program yang kita terapkan di situ. Baik. Yeah. Nah, ini untuk korban penyalahguna narkotika di sini adalah disebut residen seperti itu ya, Pak ya. Kalau boleh tahu ini berapa lama waktu mereka untuk bisa sembuh selama proses rehab itu sendiri? Ya. Kalau korban narkotika itu, pengguna narkoba itu sebetulnya secara fisik nggak bisa sembuh. Ya. Oke. Pecandu narkoba atau korban narkotika itu tidak bisa sembuh secara fisik. Tetapi kita yang kita lakukan adalah pemulihan secara sosialnya. Jadi sosialnya kita pulihkan supaya mereka nanti kembali ke masyarakat pulih seperti sedia kala. Jadi secara mereka melakukan apa yang harusnya dilakukan di masyarakat itu. Jadi nggak bisa kalau narkoba, pecandu narkoba itu pulih secara fisik sudah nggak bisa. Itu seperti itu. Efeknya ke fisik ya Pak ya? Fisik. Berbeda dari Fisik. sebelum mereka hidup, sebelum memakai narkotika. Ya, seperti itu betul, Pak, ya? betul. Baik, untuk residen sendiri adakah yang kembali lagi untuk masuk rehab seperti itu Pak setelah keluar dari masa rehabilitasi begitu? Banyak sih, tetapi posisi ini biasanya yang lebih mudah untuk pemulihan itu adalah rehab mandiri. Rehab mandiri itu dia punya inisiatif bahwa saya harus mengakhiri, kalau bahasanya mereka kan petualangan ya, petualangan mereka untuk diakhiri supaya kehidupan mereka baik. Tetapi rata-rata biasanya yang kembali lagi itu yang tidak ada keinginan, biasanya ditangkap, ya ditangkap, kemudian dia dipaksa untuk masuk ke rehab, padahal tidak keinginan sendiri. Ini yang agak susah. Nah itu rata-rata mereka juga akan kembali lagi, mengulangi lagi, karena mungkin merasa dia masih kuat, masih punya duit mungkin ya, masih punya duit. Karena narkoba kan jelas masih bisa beli, karena narkoba jelas orang berstigma begini. Siapa sih yang tidak enak menggunakan narkoba? Gila, narkoba itu mungkin barang yang paling enak lah. Saya mungkin berpikirnya mereka seperti itu. Tetapi di posisi ini, kalau mereka berpikir kan nggak ada yang dirugikan. Ya, narkoba itu merusak dirinya sendiri, dipakai sendiri,
uang-uangnya sendiri, semua kan dilakukan oleh diri sendiri. Tetapi dia tidak menyadari bahwa sebetulnya tahu kalau itu dilarang oleh negara, memang tidak boleh. Tetapi apabila dia sudah kena masalah itu, dia baru mohon maaf, mohon ampun saya salah dan sebagainya, saya tobat. Tapi di saat dia seperti itu. Tetapi kalau sudah aman lagi ya berjalan lagi. Nah, makanya kenapa dengan munculnya RPPN ini kita berkeinginan supaya sudahlah akhiri petualangan itu, kembali lagi kepada kehidupan normal, makanya kita pulihkan secara sosialnya. Tetapi kalau dia menggunakannya terlalu lama secara fisik juga akan rusak. Itu seperti itu. Karena kan yang dipakai obat-obatan kimia, bukan semua bahan-bahan kimia. Tidak mungkin lah secara manusiawi kadar itu juga akan merusak di tubuh mereka. Faktornya bisa jadi karena lingkungan atau karena diri sendiri yang paling banyak Pak, atau memang karena kurang pengawasan juga dari pihak sekitar, atau bagaimana Pak untuk mereka biasanya kembali lagi ke rehab? Kalau pecandu ini biasanya itu pengaruh lingkungan. Rata-rata ini banyak pengaruh lingkungan yang memacu dia juga kadang lebih banyak juga dari pola keluarga. Karena kadang-kadang keluarga nggak harmonis, akhirnya dia larinya ke sana. Tetapi banyak keluarga harmonis juga, tapi rata-rata mereka juga karena itu tadi, banyak duit lah. Duit. Masih ada dana, Masih ada mereka dana. balik lagi begitu Betul, ya ke sana. betul. Baik, untuk stigma korban penyalahgunaan narkotika ini selalu dikaitkan dengan tindak kriminalitas. Ini seperti apa Pak tanggapannya? Tapi bisa dijawab nanti ya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Sapa Jatim. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Jatim. Kita masih bersama salah satu lembaga rehabilitasi penyalahgunaan narkotika Kota Surabaya. Nah, menyambung pertanyaan sebelumnya Pak yang saya sampaikan tadi, untuk stigma korban penyalahgunaan narkotika ini ada kaitannya dengan tindak kriminalitas. Nah, ini seperti apa untuk tanggapannya Pak? Ya, kalau stigma penyalahgunaan narkotika dikaitkan dengan kriminalitas, mungkin kami sebagai relawan sepertinya kurang pas. Ya, kurang pas karena narkotika atau narkoba penyalahguna khususnya pengguna itu dia adalah korban. Kalau misalnya dilakukan itu dia sebagai stigma kriminal, yaitu yang bikin saja, yang membuat narkoba, yang mengedarkanlah itu yang kita bolehlah kita stigma menjadi dia kriminal, dia melakukan apa. Tetapi sekarang kan anak-anak ini tidak tahu, apalagi mereka yang hanya beli aja, kemudian dia hanya dikasih atau dipaksa, mereka ini kan korban. Nah, ini supaya masyarakat juga jangan hanya menstigma, oh ini narkoba ini jelek, jangan. Kita berpikirnya apa? Mereka perlu kita selamatkan karena mereka pecandu ini sebetulnya tidak ada keinginan, tapi karena dia dipaksa untuk melakukan itu, makanya dilakukan. Ada bentuk pengakuan mungkin dari mereka begitu untuk terutama korban penyalahgunaan narkotika yang melakukan tindak kriminal Pak? Ada, karena dia dipaksa oleh teman-temannya, kalau tidak melakukan itu pasti ada ancaman. Nah, ini rata-rata dari teman-teman yang kita rehab itu mesti kalau sudah di SM dia cerita. Kenal kamu dari mana, kamu pakai dari siapa, itu mesti mereka dikasih coba-coba. Kalau enggak sudah terbiasa, kalau dia enggak beli pasti dia ada ancaman. Kamu harus melakukan ini. Kalau enggak kamu pasti segini kan. Nah, itu seperti itu. Nah, inilah yang kita harus mengetahui bahwa masyarakat itu sebetulnya jangan menjasis, jangan menyebut bahwa narkoba itu tindakan yang tidak bisa ditolerir. Kalau sebetulnya mereka itu butuh kita. Itu seperti itu. Tindakannya seperti memaksa begitu betul, ya Pak ya? Betul. Baik, nah ini Pak rata-rata untuk korban yang direhab ini biasanya memakai jenis narkotika ini jenis apa Pak? Ya, yang ada di tempat kami itu kebanyakan dari pengguna narkotika sabu, Mbak. Sabu ya yang paling banyak ya? Iya, jadi karena apa? Karena sekarang itu mendapatkan
sabu itu nggak kayak dulu. Jadi lebih apa ya, lebih mudah, terus harganya juga bisa dijangkau, karena kebanyakan mereka itu kan berkelompok ya. Jadi satu kelompok mungkin 5 orang, nah itu sama-sama, kalau bahasa kita adalah urunan ya, Patungan ya, Pak? patungan. Nah, patungan, sehingga harga yang sekian itu bisa kita tanggung bersama-sama. Oke. Gitu. Yang lebih banyak sabu Iya. ya intinya Tapi ya. kalau yang untuk kelas-kelas kayak ekstasi, kayak dan sebagainya itu mungkin segmennya ada sendiri. Mungkin di tempat-tempat hiburan malam, atau mungkin mereka mengadakan di tempat-tempat khusus seperti di villa, hotel dan sebagainya. Kalau yang ada di masyarakat pada umumnya, yang sering ditemukan dan sering ditangkap operasi oleh BNN ya jenis sabu itu. Nah ini seperti apa kalau dari lembaga rehabilitasi ini untuk mengatasi korban yang kecanduan berlebih nih Pak? Seperti apa penanganannya Pak? Ya, di RPPN sendiri, misalnya kecanduan yang berlebih misalnya, kita melakukan sama, program kita adalah putus zat. Jadi pecandu itu langsung dengan kita lakukan dengan detoksinasi, kita ada ruangan. Kadang mereka kan kita lakukan asesmen dulu apakah ini kondisinya berat atau masih taraf biasa. Ya. Tapi kalau kondisinya sangat berat, kita masukkan dalam ruangan detok, mereka aman karena di dinding-dinding itu kita kasih spon, bawahnya juga spon atas. Jadi mereka itu di situ kalau misalnya timbul ada keinginan untuk menyakiti dirinya sendiri, itu aman dari situ. Jadi di RPPN itu ada tempat seperti itu. Jadi memang tembok kanan kiri semua, bahkan listrik stop semua itu sudah tidak ada. Bahkan sampai sikat gigi, gosok gigi itu kita potong kecil sekali. Jadi seperti itu. Karena apa? Khawatirnya apa? Menyakiti dirinya sendiri. Kan kadang mereka kalau sudah sako atau mungkin dia timbul secara fisik itu dia halusinasinya tinggi dan sebagainya itu. Nah inilah kita harus melakukan tindakan yang betul-betul aman dalam dirinya. Bentuk pelampiasannya mereka itu biasanya menyakiti ke diri sendiri. Menyakiti ya, Pak, dirinya ya? sendiri karena dia merasa Baik. sudah nggak bermanfaat lagi dan semua dia menyesali. Rata-rata mereka larinya kan menyakiti dirinya sendiri. Baik. Nah ini sebelum melakukan itu ya kita harus cut dulu dengan keselamatan dirinya itu. Itu ada di RPPN. Nah Pak, ini sebagai bentuk edukasinya ke masyarakat ini seperti apa untuk bentuk pencegahan dan juga pengawasannya ke masyarakat nih Pak? Ya, jadi kita melihat segmentasinya ya. Kalau untuk anak-anak SD ya tidak sama dengan SMP. Untuk anak-anak SD mungkin dalam bentuk permainan yang gampangannya mungkin kita membuat semacam ular tangga itu ya. Jadi kalau pakai narkoba masuk penjara, kan itu membuat mereka tahu. Nah, kalau kita ke tingkat SMP lagi, beda lagi. Kita mengenalkan secara luarnya aja. Karena khawatirnya anak-anak itu kan diterangkan nanti malah mencari kan itu. Oh, saya pernah melihat di kamar ibu saya kok ada semacam kayak pil kayak ekstasi itu. Warnanya kan hampir sama. Nah, padahal itu pil lain kan gitu. Nah, itu kan harus kita hindari. Memang mengedukasi penyalahguna narkoba ini harus ada sistem, dalam artian disesuaikan dengan siapa yang diberi informasi dan juga harus diberikan gambaran bahwa akibatnya, yang penting kan akibatnya, bahwa kalau nanti kamu pakai narkotika ini ujung-ujungnya nanti keluarga yang menjadi korban juga. Terus paling tidak dalam kalau dia masih sekolah, nanti masa depannya juga tidak bagus kan gitu. Oke, berarti sesuai dengan tingkatan Iya. mereka begitu ya. Betul. Nah, ini bentuk pelaporannya seperti apa nih Pak? Ketika kita mendapati ada seseorang yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika ini, bagaimana bentuk pelaporannya? Artinya yang dari korban melapor ke kita atau dari kita? Dari kitanya sendiri yang melihat, bahkan dari korbannya sendiri yang melihat ini seperti apa? Ya seperti yang kemarin dilakukan oleh Pak Sis itu di suatu sekolah. Kita tidak menyebutkan nama sekolahnya.
ada diindikasikan ini. Yang tahu kan BK. Nah, di sekolah itu yang paling mengetahui perilaku siswa itu kan BK. Nah, begitu dia melihat ada indikasi-indikasi anak itu biasanya begini, kok sekarang begini. Nah, setelah dia mengadakan pendekatan dan mereka tidak bisa secara penuh mengatasi itu, mungkin ini sudah masalah narkotika, sehingga mereka mengundang kita untuk memberikan bantuan pendampingan supaya anak ini bisa terselamatkan. Nah, itu yang seperti dibicarakan Pak Sis tadi, bahwa kita mengadakan yang namanya rehabilitasi jalan itu. Sampai kapan? Ya sampai mereka nanti bisa kembali lagi, dalam artian yang biasanya nggak tidur di ruang kelas, jadi kembali lagi seperti semula. Kebanyakan kan mereka kan tidur, Pak, karena efek dari obat itu. Dan yang dipakai oleh anak-anak itu kan, yang kemarin kita temuin itu kan pakai pil yang dimasukkan ke dalam minuman oleh temennya. Jadi dia nggak tahu bahwa itu mengandung narkotika. Setelah di tes urinnya kedapatan positif. Ya. Nah, akhirnya guru BK-nya mempersilahkan kita untuk mengadakan pendampingan supaya mereka jangan sampai nanti lebih dalam lagi dalam menyalahgunakan itu. Lebih terjerumus lagi, jangan sampai seperti itu ya Pak ya. Nah, besok ini kan ada Hari Anti Narkotika Internasional. Betul, iya. Dari pihak LRPPN sendiri, apakah ada kegiatan untuk menyambut peringatan besok nih Pak? Monggo Pak sih. Sebetulnya Hari Anti Narkoba Internasional ini adalah hari teman-teman seperjuangan seluruh dunia untuk memperingati bahwa teman-teman pecandu ini punya hari. Nah, kebetulan 26 Juni besok itu Hari Anti Narkoba Internasional. Keprihatinan ya. Kalau kita melakukan peringatan, ya biasanya kita bersama teman-teman itu doa bersama, tapi kemudian ada kita potong tumpeng, kemudian ucapan selamat dan sebagainya, itu yang kita lakukan setiap tahunnya. Internal atau ke internal juga melakukan itu. Ke masyarakat biasanya penyuluhan, kami melakukan penyuluhan terus. Seperti itu. Jadi sebelum hari Hani itu ada pra dan pasca, itu kita lakukan seperti itu. Oke, baik. Nah, tentunya dari berbagai pihak pemerintah dan juga dari pihak lembaga rehabilitasi ini sudah memberikan upaya ya untuk menekan penyalahgunaan narkotika seperti itu. Mulai dari memberikan edukasi hingga efek jera pada pelaku tindak kriminal kasus narkoba tentunya. Nah, di segmen berikutnya Saudara, kita juga akan menghadirkan salah satu mantan residen dari LRPPN. Seperti apa dirinya bisa sembuh hingga bisa menjalani kehidupan yang normal berbaur dengan masyarakat. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Anang sudah menemani kami di perbincangan di acara Sapa Jatim kali ini. Baik, Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Jatim. Anda masih bersama dengan kami, Saudara, di Sapa Jatim. Di segmen terakhir kita menghadirkan salah satu mantan residen dari LRPPN. Dan kita akan langsung sapa, ada Mas Raymond di sini. Halo Mas Raymond, apa kabar? Siap, baik. Baik ya, untuk hari ini. Mas Raymond, langsung saja kita ke pengalaman dari Mas Raymond begitu ya, selama masa rehabilitasi untuk melewati hal tersebut, kemudian sampai sekarang dinyatakan sembuh, bebas dari narkotika, ini seperti apa untuk perjuangannya Mas Raymond? Ya, emang saya dirawat itu selama setahun lebih. Setahun lebih ya? Iya. Mulai kapan Mas Raymond? Dari tahun 2000, ya saya 2020. Ya pokoknya sampai
lebih lah setahun 2021. Seperti apa untuk waktu itu perjuangan Mas Raymond saat masa rehabilitasi? Ya kita sih niat aja mau sehat gitu, terus hidup normal seperti yang di luar, orang-orang yang di luar sana. Kalau kita kan sebagai pemakai ya nggak, maksudnya nggak kayak orang-orang lain di luar sana. Kita nggak bisa bebas, sangat ketergantungan. Jadi hidup ini kayak gak ada artinya, sia-sia. Jadi kalau kita kerja cari uang ya buat beli barang. Larinya ke situ Ya. lagi begitu ya Mas Raymond? Jadi kalau sabu itu memang enak buat kita fly, apalagi dari kita habis nyabu, terus kita ke dugem atau ke diskotik, nginek. Kalau di Jakarta bilang kancing Nabi, kita beli tuh kancing Nabi, wah udah enjoy tuh sampai 2 hari. Tapi ya hidup kita ya nggak ada apa-apa aja, udah sangat memang suatu kebodohan yang kita lakukan. Sempat ngerasa efek sakit nggak sih Mas Raymond ketika nggak konsumsi di stop begitu pas waktu di LRPPN? Kalau di stop ya adem panas. Adem panas ya efeknya Iya. ya? Karena kita mau berontak bagaimana ya, kita nggak bisa, kita harus ikutin proses di rehab ini. Di rehab seperti itu ya, oke. Mas Raymond, selama mengikuti masa rehabilitasi, program apa saja yang didapat oleh Mas Raymond begitu dan seperti apa fasenya Mas? Fasilitasnya di LRPPN ya lengkap. Kita juga nggak bisa asal-asalan. Kita ya sesuai prosedur di tempat rehab ini. Jadi ya bebas juga, enak, santai, dan itu pula juga nggak kayak kita ditahan di sel tahanan pada umumnya. Ya kita ya bisa free lah. Jadi mau kita melakukan apa itu ada yang bantu gitu. Oke. Itu proses supaya kita juga bisa sembuh dari Sembuh ya. ketergantungan narkotika itu. Mas Raymond waktu itu mandiri ya Mas Raymond ya? Mandiri. Oke. Pula di LRPN juga saya juga gratis. Ya sama Pasis juga dibantu. Makan juga enak, kita juga asik, santai lah gitu. Enggak, Oke. maksudnya enggak, wah gini, enggak. Ini nggak boleh gini. Di sana ya enak lah, kita rasa enteng gitu. Ada peran Pak Sis ya di sini Iya, luar Pak biasa Sis untuk juga membantu bantu kita gitu ya. juga. Pesannya mungkin apa nih Mas Raymond untuk generasi muda untuk tidak menyentuh barang-barang narkotika nih Mas Raymond? Mungkin apa yang bisa disampaikan? Ya Silakan. kalau buat kawan-kawan dan anak bangsa juga percuma pakai barang-barang begitu. Nggak ada untungnya, rugi ya. Memang banyak yang baru-baru make, enak gini. Beli yang paket pahe, supras, kan sekarang banyak macam-macam. Ya. Habis jeroput, dugem. Untungnya nggak ada. Yang ada kerugian, malah saraf juga rusak, otak kita nggak sehat. Oke. Kalau yang lebih parah lagi, mereka kalau yang udah ketergantungan, cari uang gimana? Entah nyuri, entah nyolong, mau ngambil apa, entah begal. Kriminalitas Uang lagi itu ya. akhirnya buat beli sabu atau inek. Yang anak di kampung-kampung biasa pakai koplo. Ya. Koplo plus nyabu. Ada untungnya. Nanti yang ada malah kriminal, tak polisi, masuk penjara, rugi. Memang anak bangsa sekarang memang harus benar-benar hati-hati. Mas Raymond waktu itu memakai itu karena memang faktor lingkungan waktu itu, kalau boleh tahu. Ya lingkungan juga ada, ya dari teman-teman juga. Kadang kalau kita lagi sumpek ya mau nggak mau pakai deh. Oke, baik. Pak Sis, kembali lagi ke Pak Sis ini, seperti apa melihat perkembangan dari Mas Raymond ini? Sebetulnya saya kangen sama dia ini, kangen. Oke, Lamanya sekian tahun nggak ketemu dia, tapi luar biasa dia sekarang sukses. Awal Mas Raymond masuk ke RPPN dulu itu kita ketemunya di jalan ya Mas Raymond ya. Jalan Pak. Ya. Jalan, terus kemudian kita bisa kenapa harus begitu, karena kita kan
selalu memberikan, ada namanya tim penjangkau. Yap. Jadi di lapangan itu kita memang kadang menemui hal-hal seperti itu. Nah, di saat kita menemukan Mas Remon itu dalam kondisi dia waktu itu sako ya, Man ya. Sako. Nah, dalam posisi sako. Posisi Jadi, sako ya? Sako, dia sako, kemudian ketemu kita, ya dia udahlah Pak, seperti ini hidup sepertinya nggak ada gunanya, dan dia itu putus asa, karena temannya juga, kalau nggak salah temannya juga meninggal ya waktu itu. Oh, Ya. yang mati. Yang mati. Nah, dari situ kami bergerak. Siapa lagi kalau bukan kita untuk menyelamatkan anak-anak bangsa ini? Akhirnya saya berinisiatif, sudahlah, akhiri petualanganmu, kamu ikut aku. Ya. Gimana, saya ini nggak punya duit Pak, nggak punya, sudahlah. Di RPPN ini kan lembaga sosial, lembaga sosial yang mandiri, tidak dapat sumbangan dari mana saja, tetapi dengan kondisi yang ada ya kita lakukan rehabilitasi semampu kita. Tapi alhamdulillah dengan kegigihan teman-teman di RPPN, kita banyak ada tim di situ. Bagaimana kita bisa menyelamatkan teman-teman ini, ya kita selamatkan. Makanya kan tadi disampaikan Bang Remon, di situ enak, santai. Memang tempatnya mau makan ya bisa makan, tetapi inilah tempat teman-teman pecandu narkoba. Jangan berpikir bahwa narkoba itu tidak bisa dipulihkan. Karena narkoba itu ada beranggapan itu di penjara, ini enggak. Jadi ada buktinya Mas Remon ini, dulunya dia sampai, ini bukan asli Surabaya, ini asli Jakarta. Ini. Oke. Punya keluarga, punya anak, tapi mereka hancurkan. Tetapi karena dengan posisi seperti ini dia selamat. Karena dia mau merubah dirinya sendiri dengan melakukan rehab mandiri, enggak gampang. Keinginannya luar biasa. Dia nggak ditangkap, sebetulnya sudah sering ditangkap. Ya, Pak, ya. Sudah sering ditangkap dia ini. Mungkin sudah bosan ditangkap, tetapi akhirnya di jalan dia sako, kepingin mengakhiri hidupnya. Kebetulan memang mungkin dia masih diselamatkan kehidupannya, kita ketemu, akhirnya bersama-sama kita memberikan edukasi, akhirnya dia mau dan melakukan tindakan itu hampir berapa tahun. Jadi pertanyaannya kan sekarang, kok bisa hidup di situ santai, enak kan, itu berarti. Suasananya homey ya Mas? Ya, seperti itu. Kayak di rumah sendiri. Kayak di rumah sendiri sendiri gitu loh. Nggak apa-apa, mau makan, ayo. Ada yang masakkan kok. Ada petugasnya luar biasa, nggak saya sebutkan namanya. Ada tukang masaknya di situ. Makan ya 3 kali sehari, seperti itu. Jadi kita melakukan mandiri. Jadi subsidi silang dari teman-teman yang peduli, teman-teman yang ada membantu kita, ya kita lakukan seperti itu. Nah Pak, untuk kondisi yang ada di kota Surabaya, untuk pengguna maupun korban penyalahgunaan narkotika ini seperti apa sampai sekarang ini perkembangannya? Apakah semakin meningkat atau jumlahnya semakin menurun Pak? Kalau melihat titipan atau tempat rehab kita semakin meningkat, kan secara otomatis semakin banyak. Ya, pengguna narkotika di Surabaya semakin banyak. Kalau kita tidak salah sebut, mudah-mudahan saya nggak salah, Surabaya ini masih peringkat. Peringkat keberapa Peringkat Pak? pertama kelihatannya. Pertama? Iya, Surabaya? Surabaya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya teman-teman, dengan adanya pecandu-pecandu itu melaporkan dirinya atau rehab mandiri, itu lebih baik daripada ditangkap. Ya. Karena memang tugasnya Pak Polisi nangkapnya silakan ditangkap memang. Tapi saya berharap melalui Kompas ini, siapa yang memang keluarganya ada pecandu, lakukan lapor, atau boleh ke BNN, boleh ke RPPN. Di situ bisa kita lakukan pendampingan, bisa kita lakukan rehab mandiri. Jangan sampai kalau sudah ditangkap, sudah bermasalah dengan hukum, akhirnya baru mencari-cari gimana caranya itu lebih parah, lebih susah untuk menanganinya. Itu seperti itu. Jadi saya berharap sekali lagi masyarakat tolong, kalau ada keluarganya, saudaranya, tetangganya ada yang kena narkoba, laporkan ke LRPPN Kota Surabaya. Baik. Terakhir nih Pak, pesan dan juga harapannya untuk masyarakat apa nih Pak? Harapan kepada masyarakat, jangan di justice
atau bahwa pecandu itu tidak bisa dipulihkan. Yang pertama, yang kedua, lembaga rehabilitasi bisa solusinya untuk menangani saudara-saudara kita sebagai pengguna narkotika supaya dia pulih kembali ke masyarakat dan kita bisa hidup normal seperti biasanya. Baik. Itu seperti itu. Terima kasih waktunya Pak Siswanto dan Sama-sama. juga Mas Raymond juga sangat menginspirasi sekali untuk kisahnya, dan tentunya semoga ke depan generasi muda hingga masyarakat luas ini semakin paham ya akan sangat berbahayanya narkotika, dan besar harapan kita semua dapat bersinergi dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. Saudara, penyalahguna narkoba sejatinya bukan kriminal yang harus dipenjarakan, akan tetapi orang yang sakit dan perlu mendapatkan layanan rehabilitasi baik medis maupun sosial. Saya Vina Putri pamit beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Sapa Jatim berikutnya.